Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Shalom. Nah, sebelum kita mulai ibadah, kita akan pujian penyanyi halu.
Shalom, puji Tuhan. Hari ini kita kembali untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mulai, mari kita bersatu di dalam doa. Segala pujian hormat bagimu, Allah kami yang penuh kasih dalam kehidupan kami, di mana sampai hari ini Tuhan masih menuntun kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah kebenaran firman-Mu yang kami dengar dapat mengubah hidup kami. Kami semakin mengandalkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita sama-sama katakan amin. Bagaimana kabarnya hari ini? Yang pastinya kabar sukacita dan luar biasa. Saya percaya walaupun kita lewat online ini untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, tapi Roh Kudus akan menuntun kita untuk mengerti, memberikan hikmat dan pengetahuan untuk kebenaran firman Tuhan ini. Firman Tuhan hari ini yang saya mau bagikan kepada adik-adikku yang ada di SMA 23 adalah hidup dalam kewaspadaan dan kekudusan dalam menjalin kasih persaudaraan. Kita baca firman Tuhan di dalam 1 Petrus 1 ayat 13 sampai 16. Begini bunyi firman Tuhan. Sebab itu, siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Puji Tuhan, firman Tuhan ini mengajarkan kita supaya kita memiliki akal budi dan waspada dan meletakkan pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Apa yang harus kita lakukan supaya dalam menjalin kasih persahabatan kita bisa berdampak bagi orang lain? Kehidupan kita hari ini bukan untuk pribadi kita sendiri, tetapi kehidupan kita harus berdampak bagi orang lain, memiliki dampak positif atau dikatakan menjadi berkat bagi orang lain. Sebagai kita orang-orang Kristen harus menjadi dampak bagi orang lain. Di ayat yang 13 dikatakan, sebab itu siapkanlah akal budimu. Tujuan akal budi yang kita peroleh untuk apa? Akal budi yang kita peroleh bukan untuk menjadi kesombongan dalam pribadi kita, tetapi supaya kita menjadi saksi bagi orang lain, supaya kasih persahabatan itu bisa berjalan dengan baik. Kasih persahabatan itu, kasih persaudaraan itu bisa memberi dampak positif bagi orang lain. Lewat apa? Lewat akal budi yang kita peroleh. Kenapa kita harus mempersiapkan akal budi? Karena dalam menjalin kasih persaudaraan, kita harus menjadi berkat atau dampak positif bagi orang lain. Sebagai orang Kristen, kita harus menjadi berkat. Kalau kita tidak menjadi berkat, sangat sia-sia kehidupan kita. Saya percaya bahwa adik-adikku yang ada di SMA 23 memiliki yang namanya akal budi untuk menjadi berkat bagi orang lain, untuk menjalin kasih persahabatan dengan benar dengan orang lain. Amin. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan pun harus memiliki kewaspadaan terhadap setiap hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, supaya kasih persahabatan kita bisa berjalan dengan baik. Kita pun harus waspada terhadap apa? Perkataan kita, terhadap sikap kita, terhadap tindakan kita. Apakah tindakan kita membuat orang terberkati? Apakah sikap kita membuat orang terberkati? Atau sebaliknya, lewat sikap kita orang lain menjadi tidak memiliki kasih terhadap kita, atau persahabatan itu atau kasih persaudaraan itu bisa kendor
Kalau kita tidak waspada terhadap perkataan yang keluar dari mulut kita, terhadap tindakan kita, terhadap sikap kita, maka perlu sebagai orang Kristen harus waspada terhadap apa yang dilakukan. Maka demikian pun saya tekankan kepada adikku yang ada di SMA 23, waspadalah terhadap tindakan-tindakan yang kita lakukan. Jangan kita menjadi batu sandungan. Dikatakan bahwa orang Kristen itu memiliki kasih, tetapi tindakan kita tidak seperti apa yang dimaksud dengan kasih itu. Maka demikian perlu kita merenungkan setiap apa yang mau kita lakukan. Apakah yang kita lakukan ini sudah benar atau tidak? Kalau menurut kita benar, tetapi menurut Tuhan tidak benar, jangan kita lakukan. Tetapi mana yang berkenan, itulah yang kita lakukan, supaya kita menjadi berkat bagi orang lain. Haleluya. Dan juga kita harus meletakkan pengharapan kita hanya kepada Yesus. Jangan kita membuat kasih persaudaraan itu baik dengan materi. Kita mengandalkan materi, berharap kepada materi atau benda-benda yang lain. Tetapi sebagai kita orang Kristen, pengharapan kita supaya kasih persaudaraan itu baik, kita pun harus berharap kepada Tuhan. Maka perlu kita melakukan pengharapan kepada Yesus dengan sungguh-sungguh. Jangan setengah-setengah. Kalau bisa harus pun letakkan pengharapan kita kepada Yesus untuk menjalin kasih persaudaraan. Yakinlah kalau kita meletakkan pengharapan kita atau mengandalkan Yesus di dalam hubungan, di dalam kasih persaudaraan itu, yakinlah bahwa persaudaraan itu akan menjadi dampak positif bagi kita. Tetapi kalau kita membuat suatu kasih persaudaraan lewat materi, atau kita membuat suatu hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, maka kasih persaudaraan itu akan bisa luntur. Dalam menjalin persahabatan sebagai anak-anak Tuhan harus memberi dampak positif terhadap yang lain. Maka kita harus hidup di dalam kasih, dan juga hidup kita harus dibarengi dengan kekudusan. Amin. Di ayat yang ke-14 dikatakan, sebagai orang-orang percaya harus hidup di dalam ketaatan dan tidak hidup di dalam hawa nafsu. Ada dua dikatakan, hidup dalam ketaatan dan tidak hidup dalam hawa nafsu. Kekristenan jika tidak memiliki ketaatan atau hidup dalam hawa nafsu akan menjadi batu sandungan, di mana dia tidak akan bisa menjadi contoh yang benar untuk menyatakan kasih Kristus. Kekristenan kita kalau tidak ada ketaatan atau kita hidup di dalam hawa nafsu, kita tidak menjadi berkat bagi orang lain. Kita tidak bisa menyampaikan kasih Tuhan itu. Kita tidak bisa menyampaikan Injil itu. Kita tidak bisa menyampaikan kebenaran itu kalau kita tidak memiliki ketaatan. Maka perlu kekristenan itu memiliki ketaatan. Ketaatan ini mutlak. Kekudusan juga mutlak. Tidak ada yang namanya kompromi. Kalau kita hidup di dalam ketaatan, hidup dalam kekudusan, wow, luar biasa. Kita akan menjadi berkat bagi orang lain. Kita menjadi saksi yang benar. Amin. Adapun yang perlu kita pahami sebagai anak-anak Tuhan, sebagai kita anak-anak Tuhan harus membuktikan diri kita bahwa kita ini memiliki pribadi yang taat kepada Tuhan. Lewat apa? Pernyataan kasih persaudaraan itu tidak menjadi batu sandungan. Lewat karakter kita, perkataan kita perkataan berkat, sikap kita menjadi sikap untuk memberi contoh. Karena Yesus pun mengajarkan kepada kita mengasihi satu dengan yang lain.
Yesus pun mengajarkan kita akan menjadi saksi. Lewat apa itu? Tindakan-tindakan yang kita perbuat. Kekristenan harus meninggalkan yang namanya hawa nafsu. Kalau kita masih hidup di dalam hawa nafsu dunia ini, saya percaya kita tidak akan bisa menjadi berkat kalau kita masih mementingkan keduniaan ini. Tetapi kita harus memikirkan apa yang menjadi rencana Tuhan, menjadi saksi yang benar lewat perkataan, lewat sikap kita. Sebagai orang yang bertobat harus memiliki perbedaan sikap dari yang sebelumnya. Jadi kalau kita sebagai pribadi orang Kristen yang sudah bertobat, mungkin kelakuan kita sebelumnya, perkataan kita, perkataan-perkataan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tetapi kalau kita sudah bertobat, ini perkataan kita harus menjadi perkataan positif yang membangun kerohanian kita semakin bertumbuh. Bukan sebaliknya, atau tidak ada perubahan. Dikatakan bertobat, tapi perputarannya itu masih 360. Masih kembali ke awal. Tetapi pertobatan itu harus berputar di 180. Meninggalkan yang lama dan berlari kepada hal-hal yang baru. Hari-hari ini kita lihat begitu banyak namanya goncangan, rintangan, problem. Kalau kita tidak menjadi pribadi-pribadi yang memiliki ketaatan akan firman Tuhan, kita akan bisa goyah dalam iman kita. Tetapi hari ini saya mau tekankan kepada adik-adikku, kita harus hidup di dalam ketaatan, di dalam kekudusan, di dalam menjalin kasih persaudaraan, supaya kasih persaudaraan itu membawa dampak yang benar, bahwa hawa nafsu adalah suatu kebodohan. Jadi hawa nafsu itu bukan sesuatu hal yang baik, tetapi hawa nafsu adalah suatu kebodohan. Itu harus kita tinggalkan, itu harus kita lupakan dalam kehidupan kita. Amin. Adapun di ayat yang 15 dikatakan sebagai anak Tuhan harus hidup di dalam kekudusan. Kekudusan itu mencakup semuanya atau dalam segala hal. Tidak ada namanya kita kudus dalam perkataan tetapi lewat sikap, tidak. Mencakup segala hal, di segala bidang, dimanapun kita berada. Kita harus menjaga hidup kita kudus, berkenan kepada Tuhan. Kalau hidup kita tidak kudus, bagaimana kita bisa untuk menjalankan kasih persaudaraan dengan baik? Akan terjadi problem, masalah-masalah timbul. Apa? Mungkin karakter kita belum benar, sikap kita belum benar. Tetapi kalau kehidupan kita sudah dihidupi dengan kekudusan, wah luar biasa. Di saat orang melihat kita, dia akan terberkati. Lewat tindakan kita yang kita buat terberkati. Kekudusan harus mengikuti teladan. Seperti yang dikatakan dalam ayat 16, kuduslah kamu sebab aku kudus. Itu firman Tuhan. Jadi Tuhan mengajak kita supaya kita hidup kudus. Karena kekudusan lagi membawa kita bisa lebih mendekat kepada Tuhan. Kalau hidup kita tidak kudus, kita tidak bisa menjalin kasih persaudaraan dengan baik. Maka kasih persaudaraan itu harus perlu dihidupi dengan akal budi, kewaspadaan dalam berkata-kata, menjaga hidup kudus, menjaga hidup dalam ketaatan. Tanpa kekudusan, tanpa ketaatan, bahkan kalau kita tidak berakal budi, kita tidak bisa menjalin kasih persaudaraan dengan benar. Maka saya katakan, sebagai saksi Kristus
dalam persahabatan, dalam persaudaraan, harus hidup benar dalam kekudusan, supaya kita menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Kita sebagai orang Kristen harus menjalin kasih persaudaraan dengan yang pertama tadi, memiliki akal budi. Yang kedua, memiliki ketaatan. Yang ketiga, hidup dalam kekudusan. Bahkan kita harus waspada di dalam setiap perkataan kita. Saya percaya bahwa adik-adikku yang ada di SMA 23 akan memiliki akal budi, ketaatan, kekudusan seperti yang diajarkan kebenaran firman Tuhan ini. Puji Tuhan. Demikian renungan kita pagi hari ini. Saya percaya biarlah renungan singkat ini membuat kita semakin dekat kepada Tuhan. Kasih persaudaraan kita semakin berdampak dengan orang lain. Jangan kita pernah menyombongkan diri. Jangan kita pernah mengandalkan ego kita. Tetapi mari kita mengandalkan kepada Tuhan Yesus. Berharapkan kepada Tuhan Yesus segala apa yang kita perlukan dalam kehidupan kita. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sebelum kita tutup ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Segala pujian, hormat, syukur bagimu pada pagi hari ini atas anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bisa merasakan hadirat Tuhan. Bahkan kami bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang menuntun kami supaya kami bisa menjalin kasih persaudaraan itu dengan benar ya Bapa. Tuntun kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Berikan kepada kami hikmat ya Tuhan, supaya kami lebih mengerti lagi ya Tuhan. Supaya kami tidak menjadi batu sandungan terhadap orang lain, tapi kami akan menjadi berkat terhadap orang lain ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati ya Tuhan setiap adik-adikku yang ada di SMA 23. Berikan kepada mereka hikmat pengetahuan yang baru ya Tuhan. Jika mereka Tuhan sebentar lagi akan masuk dalam ujian ya Tuhan, berkati berikan kepada mereka pengetahuan. Biar mereka melakukan ujian dengan jujur, takut akan Tuhan ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati orang tua mereka. Berikan kepada orang tua mereka hikmat, pengetahuan untuk menuntun mereka semakin dekat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau Tuhan. Sebentar lagi Tuhan kami akan mengakhiri ibadah kami. Kami percaya penyertaan Tuhan sempurna dalam kehidupan kami. Kami Tuhan berdoa bagi bangsa Indonesia. Indonesia dipulihkan ya Tuhan. Indonesia dipulihkan. Kota Batam dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Berkat Tuhan berlimpah bagi bangsa Indonesia. Berkat Tuhan berlimpah bagi Pulau Batam. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Sebelum Tuhan kami mengakhiri ibadah kami terima berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub berlimpah di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Sampai Maranatha Tuhan datang menjemput kami. Mari kita sama-sama katakan amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.